Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Patricia. Kali ini bersama dengan teman-teman di podcast Tanpa Podium. Karena bahagia gak butuh panggung. Asik. Akhirnya bahagianya terasa gitu. Teman-teman ini udah take beberapa kali ya untuk opening aja. Gak apa-apa lah, buka dapur sedikit lah ya. Ya kita mau ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari Gen Z itu ya bilangnya. Iya, Gen Z, generasi Z lah, udah itu namanya. Mereka juga adalah CD baru. Mereka juga sekarang sedang melayani di Pelkat PAPT ya. Jadi kakak-kakak layan nih ceritanya. Kita kenalin dulu. Kita kenalan dulu dengan dari mana duluan nih? Dari ujung sebelah ujung atau yang tengah? Dari tengah aja dulu ya. Yang paling dekat lah ya jangkauannya. Oke. Namanya siapa? Boleh kenalan sama teman-teman ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elsha Angelica Stefani Purba gitu ya. Oke. Sekarang kelas berapa? Sekarang kelas 11 SMA. Kali ini kita ngobrolnya sama yang mudaan dikit ya teman-teman. Biasanya bapak ibu pendeta, kakak-kakak. Nah sekarang ini yang masih 17 tahun. Masih 17 Iya, tahun? masih 17. Oke, siap. Sekarang yang selanjutnya. Hai teman-teman. Oke. Perkenalkan nama saya Agnes Marito Sinaga. Ketahuan ya, Agnes Marito namanya ini udah Batak banget. Tambah lagi Boru Sinaga. Ketahuan banget. Teman-teman Sinaga sama Purban cakep. Sekarang kelas berapa? Sama kayak Kak Elsha, kelas 11. Kok Kak Elsha? Oh temennya Elsha. Betul. Sekarang kayak gitu bingung. Kayak panggil Bu Nancy kalau di PKP tuh jadi Kak Nancy atau Mbak Nancy atau Bu Nancy, bingung. Agnes sama ya 11. Kelas 11 itu berarti kelas 2 SMA. Zamannya kami dulu tuh kan 1 2 3 kan. 10, 11, 12. 17 tahun juga ya Nas ya? Iya, 17 tahun. Oke. Bagi teman-teman yang butuh pacar, jangan dulu tapi ya, karena mereka dilarang, belum dapat izin. Kamu udah diizinin belum pacaran? Enggak tahu ya. Gak pernah nanya. Enggak pernah, tapi mungkin kalau pacaran sebenarnya enggak apa-apa, tapi enggak pengen aja. Nggak pengen. Kenapa? Karena enggak pengen aja, karena enggak nemu aja. Oh, jadi ada yang datang pas diseleksi kayaknya nggak pas gitu. Iya, bisa. Kasian banget mereka. Emang kriterianya apa? Yang seagama. Oh iya, agak susah ya di Blitar ini ya. Memang yang cari yang seagama itu sulit. Yang seagama ada, beda denominasi gereja juga kadang-kadang. Sementara di GPIB laki-laki, sekarang lagi banyak laki-lakinya. Tapi adeknya semua ya sudah lah ya. Oke, kalau Elsha ini, aku suka ketukar tau kalian berdua nih. Kalau Elsha ini nggak pengen, kalau Agnes Nggak pengen juga. Iya, pengen. Sama kok muncul hati ya, banyak yang dikatain itu beda agama gitu. Iya, soalnya kadang yang seagama aja lari ke yang tidak agama. Oke. Jadi kita yang seagama sama siapa? Betul. Tapi ada kriteria nggak, Mas? Susah ya. Ya sama seagama, dan yang paling penting sih maaf ya, wangi. Bagus banget nih. Kalau ada syaratnya sih. Kalau dia olahragawan, atlet tuh bau keringat loh. Beda, bukan itu karena olahraga, kok sehari-hari ya nggak ngapa-ngapain tapi nggak wangi. Ya kasih. Tapi kalau kita sudah cinta tuh nanti kayak itu tertutupi tuh. Enggak juga ya. Pertama-tama kan kita kan misalnya ketemuan, kita pasti kayak walaupun nggak ke arah pacaran, tapi kan tidaknya kita pasti lihat kayak ini anaknya kok nggak wangi ya. Langsung dibatasi aja, langsung tekan saja. Gitu ya. Walaupun nggak kesana tuh pikiran. Ganteng tiba-tiba pas dia mendekat, aduh, gitu ya. Ya sudahlah, ini sebenarnya untuk melatih juga teman-teman supaya pinter-pinter jaga diri kan. Itu kan bagian dari bagaimana kita merawat diri juga. Self love. Jadi kalau misalnya ya wajar lah ada mungkin bau-bau dan lain sebagainya, apalagi anak-anak remaja misalnya. Ya rajin-rajin mandi, rajin juga pakai apa gitu ya? Pakai deodoran.
Lalu tahu ada yang pakai deodoran tapi mungkin karena stepnya keliru, jadi malah makin bau. Iya. Ada yang untuk nutupin baunya dia tutup dengan minyak wangi misalnya. Malah tambah bau juga. Ini teman-teman yang nonton, kalian bahas apa sih? Tapi itu penting, itu penting loh. Itu penting. Oh jadi ternyata kalian, kamu juga sama? Apa yang penting wangi? Iya itu juga soalnya sering kalau misalnya lewat orang nggak bau badan gitu aku langsung ketemu bau banget. Langsung nyinyir. Iya banget. Ada juga yang lewat, ada yang juga yang lewat kayak wangi kan rasanya kayak mencium kayak wangi gitu, kayak seger ya. Aku tiba-tiba blank dengan apapun percakapan kita nanti rencananya karena bahas ini. Iya juga ya kalau pikir-pikir, apalagi di usia-usia apalagi di SMP SMA. Iya, hormonnya berpengaruh. Ya berpengaruh banget. Kita aja kalau perempuan minta maaf ya kalau pas lagi mau masa datang bulan itu, oh itu juga kan kok nggak kok makin bau ya? Iya. Oh berarti ada sesuatu nih indikasi untuk kayaknya mau datang si bulan gitu. Nah dan karena itu berbenah diri tuh makanya rajin mandi. Karena pasti panas rasanya. Terus habis olahraga juga kalau memang olahragawan cinta olahraga ya mandi gitu. Gak apa-apa berkeringat tapi kemudian setelah itu ya. Iya membersihkan diri. Tapi kalau tiba-tiba dia deketin kalian saat berkeringat gitu, pokoknya kalian lihat dia pemain. Kalian suka ini nggak atlet gitu nggak atau? Enggak pantes. Musisi. Oh musisi. Enggak, lebih ke ya main musik loh. Iyalah, cowok kalau sudah main entah gitar, entah organ ya, keyboard itu tiba-tiba tingkat kegantengannya tuh meningkat banget. Jadi musisi yang bagaimana? Kalau misalnya jadi musik gitu. Aduh kepo banget. Siapa tahu ada teman-teman yang bilang, oh ini kayaknya bagus nih, langsung beres-beres diri, bersih-bersih diri. Kalau tiba-tiba dia main gitarnya oke banget, kan kalian nggak deket dia tuh. Iya. Oh pokoknya udah, ini dia nih. Terus dia lihat-lihat kalian dari atas terus senyum-senyum. Oke. Terus tiba-tiba dia mendekat terus bau gimana? Aku pernah sih gitu. Aku suka refleks kok gimana ya kayak nahan kayak. Jadi langsung enggak. Oke, fine. Berarti intinya wangi. Jadi ternyata ada hal-hal khusus ya. Ya sekalipun memang nanti mungkin saja kita ketemu dengan orang-orang yang sudah terlanjur sayang, nanti tinggal kita perbaiki. Ya ada beberapa temanku dulu zaman SMA juga gitu. Ceweknya cantik dan lain sebagainya, tapi ada masalah di bau badan. Saking cintanya ya dia kasih tahu step-step apa yang harus dilakukan. Karena itu kadang-kadang karena dia keringat terus dia ngerasa bau, dia timpa dengan minyak wangi yang tadi kita sudah ngomongin sebelumnya. Plus kadang-kadang pakai deodoran stepnya keliru. Jadi akhirnya ya makin bau begitu ya. Atau kadang-kadang kalau di seragam-seragam sekolah itu ya. Iya, ada bekas keringat. Atau itu wajar banget nggak sih? Iya, wajar. Oke, berarti kalau bicara soal pasangan kita mau bahas juga soal masa depan. Oh iya. Kira-kira dalam bayangan kalian kan umur 17. Umur 8 tahun lagi lah ya. 8 tahun lagi umur 25 kira-kira kalian bakal jadi apa? Jadi orang sukses. Iya. Boleh spesifik nggak? Oh iya. Kalau dari saya sekarang kan pengennya masuk ke jurusan tertentu. Iya. Punya jurusan biasanya high atau wow gitu. Itu pengen jadi masuk ke salah satu perusahaan multinasional di bagian legalnya. Itu salah satunya. Jadi bayanganmu 8 tahun lagi kamu bagian dari perusahaan tersebut gitu ya. Oke, keep dulu Ki. Kalau Agnes 8 tahun lagi kira-kira jadi apa? Jadi polwan mungkin. Polwan mungkin. Yang di Net TV ya? Apa sih 86 ya? 86 yang hilang-hilang orang itu atau kamu mau di situ di lantasnya atau? Kalau aku lebih ke kerja di lapangan sih ya kayak gitu mungkin nggak lupa. Kalau menarik. Di balik layar sih kurang menarik ya. Oh gitu. Iya, jadi mau terjun lapangan. Nangkep penjahat gitu. Lebih seru. Iya. Oke, persiapannya apa? Dari Elsa dulu lah.
Kira-kira untuk capai target itu persiapanmu apa sih? Yang pertama itu karena masuk nanti kan di time legal itu pasti ada orang-orang lain juga, itu harus bisa membangun relasi yang bagus kepada orang sekitar, maksudnya tahu cara bekerja sama yang baik. Selain itu kan juga keinginannya masuk ke perusahaan multinasional. Jadi bahasa Inggrisnya juga pasti harus bagus. Betul. Gitu. Iyalah, kalau bahasa Inggris sudah patah-patah ya Susah. memang bahasa tuh ini aja penentu ya. Iya. Karena kalau kita bisa ngobrol, kadang-kadang tuh pengen ngobrol itu sama kok dia ngomong itu gue juga bisa. Iya. Tapi karena kendala bahasa akhirnya kita stuck di situ. Iya, Stuck di sini nggak kemana-mana. Iya. Jalan di tempat gitu ya. Oke, berarti ada banyak persiapan Iya, ya termasuk bahasa. Iya. Kalau Agnes? Kalau saya sendiri sebenarnya untuk Pawan ini sebenarnya udah merencanakan sekitar 2 tahun. Tapi karena ternyata kalau ke Pawan itu harus lulus SMA dan ya udah didukung sama orang tua, jadi akhirnya untuk semasa menghabiskan masa SMA ini untuk fisik lah, jadi kayak olahraga apapun, misalnya lari atau apapun, penting fisiknya nanti masuk ke tesnya semoga bisa siap. Terus untuk pelajarannya kan tentang wasbang, terus wawasan bangsa, terus yang umum itu untuk sekarang udah lumayan, udah tahu. Soalnya 2 tahun yang lalu lah ya aku datang ke sini kira-kira lah ya dari Blitar. Agnes tuh gendut, nggak segendut aku sih, tapi montok gitu. Terus tiba-tiba karena pandemi kan kita nggak ketemu di gereja. Terus pas kunjungan aku datang lagi, loh Nes, kok udah langsing banget? Ternyata lari ya tiap hari. Iya lari. Susah emang awalnya, tapi kalau kita mau mencapai sesuatu mesti kita punya target. Makanya tuh nahan nafsu makannya itu susah banget, tapi dalam pikiran harus ayo kalau bisa nanti kan konsisten. Nanti kan kalau berhasil kita sendiri. Tapi kan karena ada targetnya. Elsia pengen jadi perlu makan itu. Elsia harus tahu makanan yang enak supaya bisa bangun relasi. Alasan memang alibi aja, alibi. Kelas. Oke, berarti sebenarnya gini, kenapa sampai aku tanya soal persiapan kalian? Karena beberapa waktu belakangan ini pembahasan soal perbedaan generasi itu lagi santer-santernya kan, apalagi kalian ini kan termasuk Gen Z ya itu ya, bicara umur 19 sampai 25 itu masuk generasi Z. Kalau aku kan milenial tua lah gitu ya, tapi ada masa yang berbeda, apalagi kalian kan diselingi dengan pandemi. Kalau tadi kita ngobrol sebelumnya, sekarang ini tuh nggak ada UN. Dulu kami itu tuh harus tuh ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang kalau nggak lolos itu nilainya dibawa dulu pertama 4, kemudian 5, 6, di bawah itu pantas nggak lulus. Kemudian ketika dihapuskan bagus juga sih, karena ada beberapa daerah kan yang punya pemahamannya berbeda-beda, situasi kelasnya berbeda, pengetahuannya berbeda, apalagi daerah-daerah yang terpinggirkan gitu ya. Kemudian ketika dihapus, tapi ternyata muncul masalah baru gitu. Tadi aku sempat nonton stand up komediannya Abdul Arsyad kan, dia bicara soal pahlawan perlu tanda jasa, ini bicara soal guru-guru. Tapi salah satu isu yang diangkat soal dia nggak setuju sebenarnya UN dihapus, karena pada akhirnya melahirkan beberapa hal yang kemudian aku refleksikan sebagai ya juga ya, ini jadi kayak sistem politik yang nggak terlalu bagus di pendidikan, karena akhirnya semua dilulusin, karena kan gengsi sekolah toh. Padahal setelah itu nanti mau jadi apa kan bergantung pada apa yang kita pelajari. Harus ada target ya, kayak yang tadi kalian bilang. Kalau targetnya 8 tahun lagi saya akan jadi ini, berarti sekarang saya sudah harus persiapan. Nah kalau nggak ada UN, akhirnya generasi kalian dinilai, ada yang bilang generasi strawberry lah. Dulu memang istilah ini dikenal di tahun 81-an. Tapi kemudian sekarang itu digunakan untuk kalian-kalian yang udahlah sekolah nggak berelasi pada pandemi kan, generasi Zoom meeting lah gitu, pertemuan di media online. Lalu kemudian generasi yang terlihat manis indah tapi kemudian lembek di dalam, generasi yang katanya memang kreatif
kreatif, inovatif, menerima tantangan-tantangan baru, tapi mental health-nya ini banget gitu, santer banget isunya, karena kemudian butuh healing, butuh refreshing dan lain sebagainya. Nah menurut kalian gimana tuh? Benar nggak kalau kalian ini generasi strawberry atau orang-orang yang sebenarnya aduh untuk masa depan kayaknya nggak cerah-cerah banget?